Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Winayastuti dengan NIM 64231847. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Indah Kiat Pulp and Paper, Bank Maspion, dan Indolife Pension Tama berdasarkan data laporan keuangan tahunan periode 2022 sampai 2024. Pada tugas ini, saya menganalisis laporan keuangan PT Indah Kiat Pulp and Paper. Perusahaan ini bergerak di industri pulp dan kertas. Kegiatan usahanya itu meliputi produksi dan penjualan berbagai jenis produk berbahan dasar pulp dan kertas. Analisis dilakukan menggunakan data tahun 2022 sampai 2024. Untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Selama periode 2022 sampai 2024, PT Indah Kiat Pulp and Paper menunjukkan kinerja keuangan yang cenderung meningkat. Total pendapatan naik dari 9.641.542 menjadi 10.335.998 juta. Selanjutnya, laba bersih juga mengalami peningkatan dari 1.885.577 menjadi 4.242.847 yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan semakin baik. Total aset meningkat dari 9.641.542 menjadi 11.777.52 perak. Sementara ekuitas bertambah dari 5.605.416 menjadi 6.408.209.000. Selain itu, hasil cek otomatis neraca menunjukkan juga status seimbang pada seluruh periode, sehingga data laporan keuangan dinilai konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar analisis keuangan lebih lanjut. Selanjutnya, berdasarkan sheet dashboard ini, kinerja keuangan PT Indah Kiat Pulp dan Paper selama periode 2022 sampai 2024 menunjukkan tren yang positif. Total pendapatan terus meningkat meskipun laju pertumbuhannya melambat dari 5% pada tahun 2022 sampai 2023 menjadi 2,1%. Pada 2023 sampai 2024. Sebaliknya, laba bersih mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2022 sampai 2023, yaitu sebesar 121,5% dan masih meningkat sebesar 3,1% pada tahun berikutnya. Total aset dan ekuitas juga mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 16,3 dan 6,8% pada periode 2023 sampai 2024 yang menunjukkan adanya ekspansi usaha dan penguatan modal perusahaan. Di sisi lain, liabilitas meningkat cukup tinggi sebesar 30,1%. Sehingga perusahaan perlu tetap mengelola kewajiban dengan baik agar risiko keuangan tetap terkendali. Berdasarkan rasio keuangan net profit margin atau NPM mengalami peningkatan, sedangkan DAR dan DARM masih berada pada tingkat yang relatif aman.
Secara keseluruhan, dashboard menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dengan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Meskipun peningkatan liabilitas tidak perlu menjadi perhatian, berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan PT Indah Kiat Pulp and Paper selama periode 2022 sampai 2024 menunjukkan kondisi yang baik. Pertumbuhan laba bersih menjadi pencapaian paling menonjol. Pada periode 2022 sampai 2024. Sedangkan pada periode 2023 sampai 2024, pertumbuhan aset menunjukkan adanya ekspansi perusahaan. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang baik, sementara rasio solvabilitas ini mana anjir? Berdasarkan rasio keuangan, net profit margin atau NPM mengalami peningkatan, sedangkan DER dan DAR masih berada pada tingkat yang relatif aman. Secara keseluruhan, dashboard menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dengan pertumbuhan usaha berkelanjutan. Meskipun peningkatan liabilitas tetap perlu menjadi perhatian. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan PT Indah Kiat Pulp dan Paper selama periode 2022 sampai 2024 menunjukkan kondisi yang baik. Pertumbuhan laba bersih menjadi pencapaian paling menonjol pada periode 2022 sampai 2023. Sedangkan pada periode 2023 sampai 2024, pertumbuhan aset menunjukkan adanya ekspansi perusahaan. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang baik, sementara rasio solvabilitas masih berada pada tingkat yang aman, sehingga struktur modal perusahaan tergolong sehat. Meskipun demikian, peningkatan liabilitas pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian agar risiko keuangan tetap terkendali. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang positif dan mampu mempertahankan kinerja keuangannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis rasio keuangan 3 perusahaan, yaitu PT Indah Kiat. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis rasio keuangan 3 perusahaan, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper, Bank Maspion, dan Indolife Pension Tama. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan kondisi keuangan ketiga perusahaan berdasarkan rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Pada sheet rasio CALC, saya menghitung 3 rasio keuangan untuk ketiga perusahaan periode 2020 sampai 2024. Data diambil secara otomatis dari input data. Sehingga jika data berubah, maka hasil perhitungan juga akan berubah. Rasio yang dihitung yaitu current ratio untuk mengukur likuiditas, ROE untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba, dan DER untuk mengukur tingkat penggunaan utang. Pada tahun 2024, PT Indah Kiat Pulp memiliki current rasio sebesar 5,07 kali, yang menunjukkan kemampuan likuiditas yang sangat baik. Selanjutnya, di benchmark ini yang digunakan untuk membandingkan hasil rasio dengan standar yang telah ditetapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper dan Indolife Pension Tama sudah memenuhi benchmark pada current ratio, sedangkan Bank Maspion masih di bawah standar. Pada ROE, PT Indah Kiat memiliki rata-rata sekitar 18,74% dan Indolife sebesar 23,43%. Sehingga keduanya berada di atas benchmark 15%, sementara pada DER hanya Bank Maspion yang memenuhi benchmark karena memiliki rata-rata sekitar 0,88 kali. Selanjutnya, di heatmap ini
Hasil benchmark ditampilkan dalam bentuk warna agar lebih mudah dipahami. Warna hijau menunjukkan rasio sudah memenuhi benchmark, sedangkan warna merah menunjukkan belum memenuhi. Terlihat bahwa PT Indah Kiat didominasi warna hijau pada current ratio dan ROE. Bank Maspian didominasi hijau pada DER. Sedangkan Indolife Percentama didominasi hijau pada current ratio dan ROE. Dengan tampilan ini, kondisi masing-masing perusahaan dapat dibandingkan secara cepat tanpa melihat angka satu. Selanjutnya di sheet dashboard ini menyajikan batasan hasil analisis dalam bentuk grafik dan tabel. Pada tahun 2024, PT Indah Kiat Pulp and Paper memiliki current ratio tertinggi sebesar 5,07 kali dan DER terendah sebesar 0,84 kali. Sedangkan ROE tertinggi oleh Indolife Percentama sebesar 29, perubahan rasio dari tahun 2020 hingga 2024, sehingga perkembangan kinerja masing-masing perusahaan dapat dilihat dengan baik dan lebih mudah. Bab 4, analisis laporan keuangan. Selanjutnya, di bab 4 ini dilakukan analisis laporan keuangan menggunakan 3 metode, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis tren. Analisis horizontal digunakan untuk melihat perubahan setiap akun dari tahun ke tahun. Analisis vertikal bertujuan untuk mengetahui proporsi setiap akun terhadap total aset maupun total pendapatan. Sedangkan analisis tren digunakan untuk melihat perkembangan kondisi keuangan perusahaan selama beberapa periode sehingga dapat diketahui arah pertumbuhan perusahaan. Bab 5, analisis WACC, EVA, dan MVA. Pada bab 5 dilakukan analisis nilai perusahaan menggunakan metode WACC, EVA, dan MVA. Perhitungan dimulai dengan menentukan nilai WACC sebagai rata-rata biaya perusahaan. Selanjutnya dihitung nilai EVA untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi setelah memperhitungkan biaya modal. Kemudian dihitung MVA untuk mengetahui seberapa besar nilai yang berhasil diciptakan perusahaan bagi para pemegang saham. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah perusahaan mampu meningkatkan nilai ekonominya secara berkelanjutan. Dilakukan analisis prediksi kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-score dari Springgate. Metode tersebut memanfaatkan beberapa rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan apakah perusahaan berada dalam kategori aman, berada dalam kategori gray area, atau memiliki potensi mengalami kebangkrutan. Analisis ini sangat penting sebagai langkah antisipasi agar perusahaan dapat mengambil keputusan sebelum mengalami penurunan kondisi keuangan. Bab 7, analisis kinerja bank. Pada bab 7 dilakukan analisis rasio keuangan pada sektor perbankan. Rasio yang dianalisis meliputi ROA, ROE, loan to deposit ratio, net interest margin, non-performing loan, dan BOPO. Setiap rasio memberikan informasi mengenai tingkat profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, serta kualitas kredit bank. Melalui dashboard scorecard, seluruh hasil analisis dapat dilihat secara ringkas sehingga memudahkan perusahaan dalam memproses evaluasi. Selanjutnya bab 8. Bab 8 membahas penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital. Keempat aspek tersebut dianalisis untuk memperoleh nilai komposit tingkat kesehatan bank. Hasil penilaian menunjukkan sejauh mana kemampuan bank dalam mengelola risiko, menjalankan tata kelola perusahaan, menghasilkan laba, dan menjaga kesukuan modal.
Di bab 9 ini dilakukan analisis mengenai pengaruh tingkat inflasi terhadap gross profit margin menggunakan metode regresi linear. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perubahan tingkat inflasi memberikan pengaruh terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun strategi ketika menghadapi perubahan kondisi modal atau kondisi ekonomi. Di bab 10 ini atau bab terakhir membahas mengenai pengaruh perubahan nilai tukar atau foreign exchange terhadap kinerja keuangan perusahaan. Analisis dilakukan dengan melihat exposure perusahaan terhadap mata uang asing, perubahan nilai tukar, serta simulasi apabila terjadi kenaikan maupun penurunan kurs. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa fluktuasi nilai tukar dapat memberikan dampak terhadap laba perusahaan sehingga diperlukan manajemen risiko yang baik. Kesimpulan dari hasil yang saya jelaskan tadi, berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi perusahaan secara menyeluruh. Melalui analisis, benchmarking, laporan keuangan, WACC, EVA, MVA, analisis kebangkrutan, analisis rasio bank, RGSC, inflasi, dan valuta asing, perusahaan dapat mengetahui tingkat kesehatan keuangan, mengidentifikasi berbagai risiko, serta menyusun strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.